Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan dan menonton renungan pada pagi hari ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya. Saudara penuh dengan sukacita diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon kekuatan Tuhan memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan kasih dan setia Tuhan yang telah menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita pagi ini, demikian bunyinya. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah Dia adalah Tuhan yang adil. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan bahwa dalam suatu perlombaan lari 400 meter, perlombaan ini diadakan untuk menguji siapakah manusia tercepat yang bisa berlari secepatnya. Dan lomba itu ternyata sangat diminati oleh banyak orang. Oleh karena perlombaan itu juga menyediakan hadiah yang sangat besar, dan itu merupakan perlombaan yang sangat bergengsi yang pernah dilakukan. Lalu semua peserta mereka telah bersiap di garis start untuk memulai lomba, dan mereka akan menempuh jarak yang sama. Semua para peserta lomba itu mereka akan menempuh jarak yang sama, yaitu lomba 400 meter saudara. Sama setelah mereka semuanya bersiap, lalu tanda mulai pun dilakukan dengan tembakan sebuah pistol. Dan ketika itu dimulai, semua peserta mereka dengan segala upaya mereka melesat dengan sigap dan dengan sekuat tenaga, dan mereka saling berusaha untuk saling mendahului satu sama lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, di samping itu para penonton yang mengelilingi arena lomba itu, mereka semua bersorak-sorai. Mereka bergembira, suara penonton itu bergemuruh, menambah serunya pertandingan tersebut. Tetapi tiba-tiba saudara, di tengah lomba itu terjadi sebuah insiden yang sebenarnya sangat kecil, di mana pada tikungan kedua dalam arena lomba ada dua orang atlet yang sepertinya mereka bersinggungan satu sama lain. Dan karena gesekan itu, keduanya menjadi melambat dan mereka tertinggal dari pelari yang lainnya. Sebagian dari penonton memperhatikan dengan serius insiden kecil tersebut, tetapi sebagian besar mereka bersorak-sorai dengan gemuruh melihat pelari yang terus berusaha berada di depan barisan dan berusaha saling bersaing satu sama lain untuk mencapai garis finish. Itu yang terjadi. Salah satu atlet
yang bersinggungan tadi, dia merasa sangat terganggu dan seketika itu juga dia memutuskan untuk berhenti. Dia menyatakan protes, dia berteriak kepada atlet lain. Dia katakan, "Mengapa engkau menyenggol aku?" Kemudian ia berteriak juga ke panitia mengatakan, "Ini tidak fair. Ada kecurangan, dibiarkan saja." Panitia tidak fair katanya. Karena tidak ada yang merespon, ia malah berteriak kepada penonton. Dia mengatakan kepada penonton, "Ini curang. Saya minta pertandingan ini diulang," dan seterusnya. Masih banyak komentar yang dia ungkapkan pada saat itu. Akibat protes orang itu, saudara, atlet kedua yang bersinggungan dengan orang itu pun, dia mulai menoleh ke belakang. Dan akhirnya juga semakin tertinggal jauh dari peserta lainnya. Dan juga menjadi sangat kesal dengan ulah orang tersebut. Dan sebagian besar penonton, mereka tidak mempedulikan tindakan dari kedua orang tersebut. Mereka malah fokus, mereka malah bersorak dan untuk melihat pelari yang paling depan dan akhirnya akan menang dalam pertandingan itu. Mereka tidak menghiraukan kedua orang ini. Mereka fokus kepada siapa di antara peserta ini yang paling depan dan yang pertama nanti akan masuk ke garis finish. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua penonton berteriak-teriak. Semua penonton bersorak-sorai melihat kemenangan itu. Dan sang juara pun akhirnya dapat juga. Dan sang juara yang paling pertama menempuh garis finish itu dengan gembiranya. Dia kembali mengelilingi lapangan sekali lagi sambil melambaikan tangan kepada para penonton, tanda sukacitanya atas dukungan penonton yang begitu semangat untuk bersorak-sorai untuk mendukung perlombaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah bagi kita pagi ini, di mana ada begitu banyak dalam kehidupan kita ini, kita sering mengalami keadaan hidup seperti dua orang ini. Kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang kelihatannya terkadang kecil, tetapi menjadi berakibat besar dan fatal. Kita sering mendengar kata, ungkapan yang mengatakan, "God is not fair." Dan jika berandai-andai tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa seringkali kelihatannya dalam situasi-situasi yang seperti itu, sepertinya keputusan Tuhan tidak cocok dengan keinginan kita. Kita sering berkata, "Mengapa Tuhan mengizinkan semuanya ini? Mengapa semuanya terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan aku menghadapi persoalan ini?" dan seterusnya, saudaraku. Banyak peristiwa dalam kehidupan kita ini kelihatannya seperti dunia yang tidak adil bagi kita. Banyak, saudaraku, yang terjadi seperti itu. Namun saya ingin mengatakan, saudaraku, bahwa di sisi lain bagi banyak orang kehidupan di dunia ini adalah arena perjuangan kehidupan yang seringkali menuntut dari kita komitmen perjuangan, ketabahan, kreativitas, kesabaran, dan bahkan ketekunan. Ini yang diharapkan dari kita. Walaupun sebagian orang merasa dunia ini tidak adil, tetapi bagi sebagian orang mereka berkata dunia ini adalah area perlombaan, area perjuangan yang menuntut komitmen, kesabaran, kesetiaan, dan semangat untuk berjuang. Itu yang dikatakan oleh sebagian orang. Jikalau kita hanya melihat kehidupan dari sisi yang negatif, dari sisi yang tidak baik saja, saudaraku, maka sesungguhnya segala sesuatu akan menjadi tidak baik bagi kita, akan menjadi negatif. Ini menjadi persoalan bagi kita. Yang muncul hanyalah ketidakpuasan jadinya. Kalau itu telah menguasai pikiran kita, kalau kita telah berpikir tentang sesuatu yang kita hadapi secara tidak baik,
maka kita akan menghadapi atau mendapatkan hasil yang tidak baik. Itu akan membuat kita menjadi kecewa dan tidak puas. Bahkan saya katakan saudaraku, kita sering menyalahkan keadaan, bahkan tidak jarang juga kita mempersalahkan Tuhan sebagai penyebab dari kegagalan kita. Mengapa Tuhan meninggalkan saya? Mengapa Tuhan membiarkan semua terjadi bagi saya? Seakan-akan Tuhan menjadi penyebab dari kegagalan kita, dari kelemahan kita, dari ketidakberdayaan kita, dari semua hal yang membuat kita kecewa dan putus asa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan berpikir positif, saya ingin membawa kita pada saat ini untuk melihat kehidupan ini dengan selalu positif. Dengan berpikir positif saudaraku, maka kita akan selalu bisa bersikap optimis dalam melihat peluang keberhasilan sekalipun di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit dan yang berat. Kita akan melihat bahwa sesungguhnya pergumulan itu, beban itu hanyalah sebagai pemacu atau pemicu, penyemangat, pemberi dorongan bagi kita untuk lebih giat lagi berjuang dan menggapai tujuan hidup kita. Dibutuhkan tantangan, tentunya kita membutuhkan tantangan supaya kita sadar bahwa kita lemah, supaya kita sadar bahwa kita tidak berdaya. Dibutuhkan tantangan supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan, bukan malah menyalahkan Tuhan, saudara. Itu yang saya ingin sampaikan. Dibutuhkan pergumulan untuk semakin meyakinkan kita bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa memenangkan perkara hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberhasilan kehidupan dan bahkan kemenangan yang kita raih dalam kehidupan seringkali itu, saudaraku, dipengaruhi oleh cara kita melihat kehidupan itu semua. Oleh cara kita melihat semua permasalahan yang ada di dalam hidup kita. Sangat menentukan, saudaraku. Masalah pasti akan datang dan akan dialami oleh setiap kita. Sekalipun kita berkata kita orang percaya, orang beriman, bukan berarti kita akan lolos dari pergumulan dan masalah. Namun, cara menghadapi dan cara menangani masalah itu akan memberi hasil yang berbeda bagi kita. Jika kita menghadapinya dengan cara baik, maka kita akan mendapatkan hasil baik. Tetapi jika kita menghadapinya dengan cara yang tidak baik, kita akan mendapatkan juga hasil yang tidak baik. Saya ingin mengatakan sekali lagi kepada kita, para pemenang sejati, dia akan selalu fokus pada usaha untuk mencapai garis finish. Bukan menjadi seorang pecundang yang selalu mempersalahkan banyak hal, yang selalu mencari kambing hitam atas ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kita untuk fokus kepada tujuan kita. Itu adalah pecundang. Semua kesulitan dan rintangan yang kita hadapi, kita harus perlu meyakinkan diri kita bahwa bersama dengan Tuhan kita kuat. Bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Bersama dengan Tuhan kita akan bisa meraih kemenangan dan kita akan mendapatkan keberhasilan dan sukacita. Demikian kiranya saudaraku pada pagi hari ini. Saya tidak tahu bagaimana saudara saat ini sering mempersalahkan keadaan, sering mempersalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalan hidup saudara, atau bahkan mempersalahkan Tuhan. Saat ini pagi ini bertobat saudaraku. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun kehidupan kita supaya kita bersikap benar menjalani kehidupan ini. Persoalan apapun yang kita hadapi itu dibutuhkan untuk memacu semangat kita, meneguhkan iman percaya kita. Karena bagi para pemenang, dia akan selalu fokus pada usaha untuk mencapai garis finish. Bukan menoleh ke kiri atau ke kanan. Sekalipun ada persoalan, yang kita harapkan adalah kemenangan, yang kita harapkan adalah keberhasilan, yang kita harapkan adalah sukacita di dalam Tuhan. Kiranya dengan renungan ini sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Ini yang saya bagikan bagi kita, saudara. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat kebenaran firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap umat Tuhan dimanapun yang mendengarkannya, supaya kami sadar bahwa Tuhan sungguh adalah Tuhan yang adil,
yang tidak pernah membiarkan kami gagal kalau kami bersandar kepada Tuhan. Tetapi kami seringkali gagal karena kami terlalu fokus kepada persoalan dan kepada diri kami. Bantu setiap umat Tuhan dimanapun supaya kami sadar bahwa mencapai kemenangan itu dibutuhkan sikap untuk selalu optimis, selalu fokus kepada tujuan akhir, yaitu kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Abah terus doakan umat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit di rumah maupun di rumah sakit. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, jamalah mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan hari ini yang sedang mencari pekerjaan diberkati, yang mengharapkan jodoh pun diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan pun diberkati, diberi semangat belajar yang baik hari ini. Anak-anakmu yang bersuka cita hari karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka dan ajar mereka bersyukur, karena semua itu adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang menghadapi pergumulan hidup yang sulit, dibelenggu oleh persoalan hidup yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba mohon berkat atas mereka. Tolong mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara berharap renungan ini selalu ada menyapa saudara setiap hari, bantulah kami dalam pengembangan pelayanan ini. Dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang yang bisa menonton. Sehingga itu penyemangat bagi kami. Berikan juga komentar yang baik di link YouTube kami. Tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Kami kembali memberitahukan bahwa renungan ini telah kami bukukan dalam buku Renungan Inspirasi. Dengan membaca buku ini, saudara kembali akan disegarkan di dalam iman. Dan dengan memiliki buku ini, saudara telah turut mendukung pengembangan pelayanan ini, saudara. Jika saudara rindu memiliki buku ini, hubungi kami di nomor yang tertera di layar saudara. Itulah kerinduan hati kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara hari ini. Shalom.